Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tantretan sedaya orang sepo paman aku bibi ban sedaya nasi hadir. Wabil khusus Ketua Umum Ikatan Keluarga Bani Ahmad. Yang jelas Bani Ahmad itu pasti Bani Adam. Dan Nabi Adam itu nabi, berarti kita semua adalah keturunan nabi. Tuan rumah kita, ketua umum kita, Ketua Iqbal, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang telah berkenan menjadi tuan rumah sehingga menginspirasi kita. Kiai, saya datang dengan saudara-saudara Kiai dan saya punya bibi di sebelah pesantren ini, Mbak Maniha. Dengan acara reuni ini ada saudara saya Khadijah, mungkin Bu Rohmah itu belum pernah nyampe ke rumah bibinya. Tapi hikmahnya reuni ini akhirnya bisa nyampe ke tempat ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kiai Haji Muhaimin Abdul Bari, mudah-mudahan sehat Kiai. Mudah terus oleh Allah Subhanahu wa taala diberi panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kiai Haji Nasir Sayuti. Tadi saya kaget kok pembinanya Kiai Soleh Sayuti. Ini jangan-jangan memang mengenang dulu ketika di rumah Kiai Haji jenengannya di Banyuwangi. Nah, itu beliau hadir. Kiai Hayatil Maki itu hadir beliau. Jadi saya pikir tadi ya itu loh benernya kesalahan tapi benar itu. Ruhnya hadir karena beliau yang paling semangat untuk acara-acara Iqbal ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus banyak interaksi karena kalau siang begini sudah mulai lapar, makanan sudah mulai datang, tak memperhatikan penceramah. Kalau tadi Kiai Afifuddin pakai cukup katanya 1 menit, berarti saya syarahnya adalah 3 menit. Ini ada Kiai Mukhlas di sini, penceramah semua masalahnya ini. Ya, jadi kalau ceramah saya pikir nggak pada tempatnya. Saya sekedar bercerita saja. Ibu bapak, saya tadi agak terlambat karena setelah dari Kiai Afifuddin Muhajir saya ke Asta. Di Asta itu ada gambarnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu merah putih. Saya masuk ke sini terinspirasi dengan merah putih ini. Disinilah kita meneguhkan bahwa ajaran yang dibawa oleh orang tua kita Bani Ahmad adalah cinta NKRI. Dan cinta negara ini bukan hanya ta'assub, fanatisme saja, tapi berdasarkan agama. Ad-dinu wad-daulatu tau'aman. Fad-dinu aslun wal mulku harisun wa mala asralahu fa mahdumun wa mala harisalahu fa dhai'un. Ini menegaskan dan menginspirasi kita bahwa orang tua kita berdasarkan ngajinya menjadi pahlawan di Republik Indonesia ini. Mungkin kalau diurut lagi itu pahlawannya adalah Bani Ahmad. Di tengah literasi, bahasa sekarang literasi. Di tengah literasi yang sekarang berkurang ini, orang sekarang gampang sekali pegang HP tanpa tahu isinya, share. Dulu orang tua kita, Raden Ahmad itu sudah ngajak orang nguan, acara orang nguan, ya ceri ngaji. Jadi kalau Bani Ahmad jadi kiai itu sudah bawaan orok kata orang Banten. Apa bawaan orok tuh orang Maturan apa nyaman? Orok nikah mulai kenik lah karena nikah.
Makanya kalau datang ke sini kiai semua ngelihat dari sorbannya itu sudah syekhul masyayikh. Tojun pantas dadi kiai. Sobung sih tak pantas dadi kiai tojun. Tojun kapi. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai oleh Allah keturunan yang baik. Jelas asal usulnya. Kemarin saya mentweet bahwa mengutip dari kaul jumhur, anak zina tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menzinai. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau itu satu-satunya dan pengakuannya maka ada hubungan nasab dengan anak yang dilahirkan kalau itu dinikahkan pada saat kehamilan. Abu Hanifah. Tapi jumhurul ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak ada keturunannya. Konsekuensinya laki-laki yang menghamili tidak bisa jadi wali nikah, tidak bisa memberikan waris, bahkan tidak perlu membiayai hidup dari anak yang dilahirkan. Ini merespon soal peristiwa Pak RT di Jawa Barat. Ini ribut Bapak Ibu sekalian. 5 hari kali polemik saya hadapin dalam rangka menyampaikan, saya pikir ini meneruskan adalah risalahnya Raden Ahmad pada tingkat yang lebih besar melalui media sosial. Apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa Bapak Ibu sekalian, Allah memberi karunia karena kita lahir dari pernikahan yang sah, orang tua kita ada, maka kita adakan reuni dan haul setiap tahun, setiap 1 Dzulqa'dah ini Bani Ahmad. Ini syukur kita. Dalam rangka syukur, saya baca lagi ini. Kiai Asta Syamsul Arifin dalam gambarnya itu di Asta, silakan di Asta itu dilihat. Apa yang ditulis di situ ayat itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardah. Berhenti di situ. Padahal ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada 2 yang tidak disebutkan di dalam ayat itu dalam doa. Mungkin nanti Kiai Azaim bisa mengijazah ini Kiai menjadi doa rutin Bani Ahmad. Setuju semua? Kita minta ke Kiai Azaim untuk mengijazah, ini oleh-olehnya, mengijazah agar setiap sholat kita ba'da sholat berdoa Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala sholihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Kita ubah karena kita menjadi domirnya menjadi mutakallim ma'al ghairi, menjadi nahnu. Saya pernah baca-baca itu ketika Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu kan di awalnya falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar berumur 18 tahun. Orang kita menganggap Sayyidina Abu Bakar lebih tua dari Nabi Muhammad. Tidak, lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Ketika pergi ke Syam, di Syam itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad akan jadi nabi. Jadi ibu bapak, orang-orang mulia itu dari kecilnya ada tanda-tandanya. Orang-orang hebat dari kecil sudah ada tanda-tandanya. Jadi nggak tiba-tiba. Ada sesuatu yang memang beda di dalam hidupnya sehingga pada usia tuanya itu akan jadi. Pada usia falamma balagha ashuddahu, pada saat usia matang Nabi Muhammad. Qalal mufassirin ba'duhum yaqul umurnya Nabi Muhammad itu sekitar 18 tahun saat itu. Ada yang mengatakan umur 36. Sudah dikatakan tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Falamma balagha ashuddahu. Kemudian falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, ketika sampai pada umur 40 tahun. Usia matang biasanya orang mendapat kemuliaan itu 40. Para nabi itu menerima wahyu rata-rata di umur 40 tahun, kecuali Nabi Musa alaihissalam itu yang di atas sebelum umur 40 tahun. Jadi kalau kita semua ini umur 40 tahun belum insaf juga, bertanda tidak insaf. Kalau di umur 40 tahun pola pikirnya belum matang, biasanya pola pikirnya terus nggak matang.
tak cek-cek yang ada yang matura. Mula umur 40 tak cek-cek pikirna, tak cek-cek kelakuanna, tak cek-cek itu biasanya terus tak cek-cek kecuali oleh pertolongan dari Allah. Apa doanya ketika itu? Nabi Sayyidina Abu Bakar falamma bala asyudda wa bala 40 sa'atan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu paket. Berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa untuk diberikan rasa syukur. Kita ini Bapak sekalian bisa bahagia kalau bersyukur. Apapun yang dimiliki kalau tidak bersyukur tidak bisa bahagia. Ini waktunya berapa lama nih Pak MC? Saya di TV biasa dibatasi 8 menit. Tapi ini harus dibatas nanti. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah kami ilham untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami dan keluarga kami. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi, orang tua yang pertama kali iman kepada Rasulullah, anaknya menjadi perawi hadis. Ini tadi saya cerita dengan Pak MC. Kalau sudah tadi panitia itu berceritakan tentang cintanya kepada istrinya. Pak siapa MC tadi? Pak Sani, total panitia MC-nya? Pak Hanif itu saya cerita tadi. Ini Pak Sani Baidawi ini cerita bagaimana mencintai istrinya sampai nangis di depan panggung begini. Tanda-tanda orang begitu nggak akan nikah lagi. Tapi kalau yang sambil ketawa-ketawa kayak saya punya potensi nikah lagi Pak. Dan tadi ada juga keturunan kita yang memang lebih dari satu. Jadi ada potensial gitu. Nah Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu keluarganya keluarga soleh. Orang tuanya juga orang yang taat beriman. Ada sebagian sahabat itu yang dirinya beriman, orang tuanya tidak. Atau dirinya tidak bagian dari Rasulullah SAW. Maka ya Allah, berikanlah kami ilham untuk bisa bersyukur atas diri kami kepada keluarga kami. Oleh karena itu hal ini diingatin adalah syukur kita karena kita punya keluarga yang jelas. Dan ini melaksanakan dari tujuan syariah adalah hifdzun nasl. Di samping tentu ketemu kita sudah Masya Allah. Nidul Basit itu ponakan saya. Yang tadi panitia itu. Tapi ubannya lebih banyak dari saya. Ini kok lebih uban lebih dulu. Jadi sekarang itu soal uban itu menunjukkan kematangan, bukan soal umur gitu ya. Soal kematangan orang. Jadi banyak tadi ketemu dengan Ku Munir. Kita pangki saja. Muntah karena sani kata pangki. Coba bisa nyaman datang ke pondok nikah, rasa keluarga dari Kiai Azaim, keluarga dari Bu Nyai Khair, Bu Nyai Sari, merasa bagian dari keluarga. Tak mungkin terjadi tanpa ada kegiatan reuni, dan ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsa sadar kapi. Saya terinspirasi gimana kalau pamannya dari keturunan Puju Ahmad pas andi pesantren setuju. Tak andi pesantren pamannya tapi bisa membuat keagamaan. Seperti bina mentalnya di TNI, bina mentalnya di polisi, bina mentalnya di birokrasi. Jadi bisa bikin pesantren sekarang memang membangun pesantren. Karena sekarang pesantren itu yang dimaksud adalah bagaimana menyebarkan Islam. Ada yang online, ada yang offline. Dan sekarang yang online lebih tren. Saya kalau ngisi di Bank Indonesia itu tempatnya uang, itu orang yang paling rajin ngaji. 2 minggu sekali saya ngisi untuk online-nya. Itu dari seluruh dunia perwakilan BI itu yang ngaji di atas 1.500. Dan itu tidak usah pakai bikin konsumsi. Dan itu bisa masuk dalam bentuk kebijakan dan menjadi kesadaran mereka. Jadi pesantren itu dimaknai sekarang oleh Bani Ahmad tidak hanya membangun yang sifatnya fisik, tapi bisa membangun pengaruh kepada seluruh dunia. Karena sekarang tidak hanya offline tapi juga sudah online. Boleh tepuk tangan kalau ini. Ini bagi yang generasi Alpha, generasi Z, paling tinggi generasi milenial. Kalau kayak saya
Yai Nur Hamidi ini generasi kolonial. Sudah generasi orang tua. Lagatek sudah. Tapi kalau anak-anak kita itu disebut dengan namanya digital native. Jadi dengan sendiri mengedigital. Anak-anak gak usah diajari, udah jalan sendiri. Saya kalau bikin presentasi yang bagus itu, saya nyuruh anak saya sendiri sudah nggak bisa. Sudah tidak zamannya. Jadi kita belajar digital itu ada gap karena bukan eranya. Tapi bagi anak-anak itu udah langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur karena kita bisa bersama bahwa kita anak orang baik-baik. Tapi tidak perlu sombong. Ya, tidak perlu sombong. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini menjadi anak-anak yang baik. Tadi saya kan syarah saja dari Wakil Rois Am. Ki Afif ini di PBNU Wakil Rois Am. Khalil Nafis itu Rois. Apalagi posisi beliau paman, saya ponakan. Maka posisi ponakan menjadi syarah dari apa yang disampaikan oleh pamannya ini. Kata beliau tadi mengutip hadis, ya Rasulullah, kata sahabat Ansor, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima ya Rasulullah. Kalau sudah meninggal itu, apa cara kita berbuat baik kepada orang tua kita? Tadi ada santunan, Kiai Azaim ngasih santunan kepada anak yatim. Kiai, saya juga yatim piatu Kiai. Bapak sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada. Jadi nanti pulang tolong dikasih santunan juga Kiai. Jadi apa bisa buat baik kepada orang sudah meninggal dari orang tua kita, memberi abawaya syai'un abarhuma bihi ba'da mautihima, setelah meninggal apa? As-salatu lahumma wastighfaru alaihi as-salatu alaihima wastighfaru lahumma wa infadu ahlihima wa silaturahim alladzi la tusul illa bihima wa ikramu sadiqihima. Jadi ada 6. Yang pertama as-salatu artinya salat doa kepada kedua orang tua. Kita sudah dibaca oleh Kiai Nasir Sayuti tadi. Wal istighfaru lahuma, ada istighfar kepada orang tua kita yang selalu kita rutin. Wa infadu ahdihima. Tadi Kiai Afifuddin mengatakan nerosaki tacitan reng tua. Terosaki amala orang tua. Di Wahid ini kan putranya Kiai Soleh Sayuti, Andi Pondok, terosaki. Leni kang ngabdi kareng tua. Kula lamba berangkat ke Jakarta, benireng soki ke Jakarta abente cuman belum polo 6.000 berangkat tahun 92 sampai pangken tak temani kirim bendeng sepo. Cuman reng sepo kula ngocak dek kula. Termiang-miang di kuping saya. Ini barangkali menginspirasi. Bapak saya bilang dan ibu saya, nak kamu berangkat ke Jakarta, modalan 86.000 dan tidak punya duit lagi setelah itu. Kalau saya pulang ke Madura harus siap-siap balik dengan ongkos sendiri, nggak minta orang tua. Jadi nggak ada alasan kalau sekarang nggak belajar karena nggak punya duit. Hasilkan punya cita-cita. Apa kata ibu dan bapak saya? Kalau kau nyampe di Jakarta dan kau berhasil, yang membuat saya bangga bukan karena kamu punya pabrik, bukan karena kamu punya pangkat, tapi saya bangga kalau kamu punya pesantren. Nggak kebayang di Jakarta tanah yang saya tempatin itu sekarang harganya per meternya 10 juta. Dan lebarnya sekarang 15.000 meter, 1,5 hektar. Saya sudah jadi dosen di UI, dosen di UIN dan ASN sampai sekarang. Tinggal 1 tingkat lagi insya Allah profesor. Tapi saya ingat kepada pesan orang tua, bahwa orang tua tidak lebih bangga daripada saya punya pesantren. Dengan tekad itu Bapak Ibu sekalian, tantretan saja saya mencari bagaimana caranya saya bisa mendirikan pesantren. Rumah saja mau beli yang 100 meter udah susah di Jakarta, kadang-kadang nyicil sampai 10 tahun. Tapi kalau kita untuk mengabdi para orang tua, infadu ahdihima, insya Allah Allah berikan jalan kepada kita semua. Dan Bani Ahmad risalahnya acara orenguan dan berjuang di jalan Allah dan menjadi pahlawan nasional. Apakah itu dihargai sebagai pahlawan atau tidak? Tidak kita hitung. Yang penting kita sudah infadu ahdihima, sudah menjalankan apa yang menjadi cita-cita dari kedua orang tua kita. Ini yang harus ditanamkan setiap haul. Dan yang bisa mengubah kita nggak ada lain. Yang dilakukan oleh Raden Ahmad, semua bisa berubah kalau Iqra, membaca.
Apa itu membaca? Belajar. Apa itu belajar? Ilmu. Tapi ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah tentu adalah keimanan kita. Maka wa infadu ahdima wa ikramu sadiqihima, menghormati saudaranya, apa teman-teman orang tua, wa silaturahim alladzi la tusru illa bihima, menyambung silaturahim yang ada kita pada saat ini. Terakhir Bapak sekalian, karena waktunya sobung deki iki. Terakhir adalah saya masih kembali kepada ayat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15 di Astahki As'ad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ingat, ada amal soleh. Amal soleh itu kepada Allah yang diterima Allah. Amal soleh untuk dunia, yang membangun dunia. Kalau kita waktunya berkarya, ya nggak bisa dengan sujud saja. Tapi tidak bisa karya kita bernilai kebaikan kecuali kita adalah iman kepada Allah. Maka wa aslih li fi dzurriyyati, kata wa an a'mala sholihan tardah, ada perbuatan yang baik. Wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian ingat kepada keturunannya. Jadi kita nggak hanya berdoa kepada Allah untuk diri kita dan baru untuk kita. Ingat generasinya. Maka kalau kumpul-kumpul begini, ingatkan kepada generasi kita. Besok itu anak-anaknya diajak, biar tahu kita ini jelas keturunannya dan jelas siapa famili kita dan bagaimana misi orang tua kita untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Tapi siapa yang bisa meneruskan dari generasi itu? Itu sama dengan ketika permintaan Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nanya Nabi Ibrahim, qala min dzurriyyati? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi Nabi Ibrahim sendiri itu bisa berhasil fa'atammahun. Fa'atammahun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Allah menguji kepada Nabi Ibrahim bikalimatin dengan syariat-syariatnya. Umur 80 tahun disuruh khitan, mencari Tuhan sampai menemukan, bukan hanya berdasarkan ayat tapi juga berdasarkan akal. Ketika mencari Tuhan, apakah matahari, apakah bulan, atau apa yang ada di alam raya. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan tidak iman, tetapi kita iman itu butuh rasionalisasi, butuh akal. Tidak hanya cuman tunduk kepada ayat, tetapi juga lebih dari itu ditambah dengan rasionalisasi. Maka Nabi Ibrahim fa'atammahun, disuruh nyembeli anaknya juga disempurnakan. Karena apa? Taatnya kepada syariah. Karena tangkas dan cekatan, artinya apa? Kepada Allah pun kita harus ada pembuktian. Pengen berhasil berjuang, tunjukkan kalau kita punya ilmu. Ingin berhasil kita bagaimana dalam kerangka kita, tunjukkan kalau kita punya kemampuan manajerial. Tunjukkan kalau kita ini punya kemampuan jaringan, punya kemampuan fa'atammahun, diselesaikan semua dengan baik dan sempurna. Baru Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemampuan itulah saya jadikan kamu sebagai pemimpin. Kadang-kadang orang kita nih Bapak Ibu sekalian, tak andi panapa fu repuk dadi pemimpin. Nah ini saya rosak. Ini banyak. Kantorona pada toron Puju Ahmad, ya pada bengkok. Muntunga sekolah tak sekolah ya tak pada pak. Pakun ngormati, makanya wan a'mala sholihan tardah, ada amal yang kita punya. Ini banyak rebuan tadi pemimpin, tapi tadi ilmunya pemimpin. Rebuan yang ya ada, tapi tak tahu jalan, sesat kabi. Lah ini kan nih, oleh pak rebuan pak, oleh itu pengikala orang lain. Mangken eluar nih Bapak Ibu sekalian, eluar. Saya yakin tantretan dari Puju Ahmad tak ada saya tak fasih bahasa Quran. Tak ada saya tak fasih, pasti fasih kapi. Maca Quran, maca kitab alim. Tapi mun eluar banyak saya tak bisa baca Quran. Pas masuk masjid rest area, masjid di mall, rebuan dadi imam. Pas dadi imam baca Fatihahnya Masya Allah, alhamdulillah bil alamin, ar-rahmanir-rahim, insyaallah. Kita mau farokoh. Kondisi begini kita tidak boleh mundur. Boleh ngambil alih pak, boleh. Saya nggak tanpa disuruh, kalau tempat umum saya ke depan jadi imam. Apalagi orang yang kenal saya umumnya
kiai di MUI orang kenal udah langsung ke depan, nggak usah pakai tawadhu. Tapi kalau di sini ada tawadhu yang lebih sepuh, ada kiai itu di sini. Di luar kita jangan pakai tawadhu, kecilin tawadhunya biar kita berperan lebih maksimal. Jangan dibalik, luar kercet, dalam sok bengal. Nah, tepuk tangan semuanya ini. Balik. Dalam kita tansah tretan tawadhu jabur-rebuan pinter kabi pada kabi keturunah pada ilmun tak ada tawadhu pun lebih sepo kula nikah saungkun tak ada jadwal Gus Faiz ini badal mungkin badal kolat ini benih kula beri sepo ampun saya sepo muni luar ya kula kalah tanpa orang yang beri kalah ada bi kula tak apa. Maka di dalam kita berikan yang lebih sepuh. Keluar, cek tawadhu mun keluar, mun lakar mampu kalah. Saya bisa jadi gubernur, silahkan nyalon gubernur. Yang bisa jadi bupati, silahkan nyalon bupati. Yang bisa jadi pejabat, silahkan jadi pejabat. Begitu di luar, balik ke Bani Ahmad, tawadhu kepada saya lebih sepuh, nyium tangan saya lebih sepuh. Cek balik, luar kercet, dalam sok bengal. Ini tepuk tangan boleh ini yang kedua kalinya ya. Saya ulangi kembali. Biasanya mohon maaf nih Kiai Azaim, pengalaman. Organisasi ini dengan adanya rayon-rayon itu hanya alat, bukan tujuan. Kadang-kadang kita saking asyik jaga organisasi lupa pada tujuannya, rebuan. Antara kita malah cuman nyari salan bener nyari bener. Saya pikir semua rayon-rayon itu hanya alat. Tujuannya adalah bagaimana Bani Ahmad dimanapun berada punya jiwa perjuangannya Raden Ahmad dan selalu tersambung silaturahim di antara kita. Jangan sampai kita ribut dengan alat lupa terhadap tujuan kita sebagai Bani Ahmad. Oleh karena itu Bapak sekalian kita berdoa pertemuan-pertemuan ini adalah bagian dari wa'an a'mala solihan tarodoh. Beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Soleh untuk akhirat kita, soleh untuk membangun dunia. Wa aslih li fi dzurriyyati dan nak foto-fotoan kalau saja oleh Allah diberikan anak-anak yang soleh. Meneruskan tadi infadu ahdihima, meneruskan perjuangan dari orang tua kita Raden Ahmad. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Tak langkong saja, tak langkong. Ni kalau pai beda mek, ni kalau pai cek beda yang sepo ya ada. Tak langkong saja mudah bela salah dari bacaan kaula nyon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini ada tulisan mohon kiai yang mau berinfak disilahkan untuk berinfak katanya. Yang infak nanti untuk dipakai kita semua untuk kegiatan dari Iqbal kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian tetap ingat bahwa reuni Iqbal dan ikatan Iqbal ini yang saya yakini hanya dua misinya. Yang satu adalah meneruskan misi orang tua kita yaitu Raden Ahmad. Yang kedua adalah bagaimana anak cucu Bani Ahmad tersambungkan silaturahim. Sehingga antara kita profesi boleh berbeda, tempat boleh berbeda, nasib boleh berbeda, tapi nasab kita sama. Ya, nasab kita sama. Maka disambung nasab kita, nasibnya cari sendiri-sendiri. Tak usah berdebat soal nasab, nasabnya sama. Mari kita perbaiki, kita perjuangkan nasib kita agar kita bisa memperjuangkan dari misi Raden Ahmad kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.